Renaissance atau abad pembaharuan abad 14-17 merupakan zaman peralihan dari abad pertengahan ke zaman modern. Pada abad ini, abad 15 dan seterusnya ditandai dengan pemakaian kertas dan penemuan barang metal yang menyebabkan mudahnya penyebaran kebudayaan Renaissance secara perlahan dari Florence, Italia ke bagian Eropa lainnya. Kebudayaan Renaissance bertujuan untuk menghidupkan kembali humanisme klasik yang sempat terhambat oleh gaya berpikir di abad pertengahan, yaitu pengaruh masyarakat Eropa yang didominasi aturan gereja Katolik. Humanisme Renaissance pendekatannya pada individualisme yang menganggap manusia sebagai pribadi yang perlu diperhatikan, bebas untuk berbuat sesuatu dan menganut keyakinan tertentu. Gagasan ini mendorong tindakan manusia melalui kecerdasan dan kemampuan individu dalam segala hal sebagai manusia yang dicita-citakan. Humanisme Renaissance yaitu manusia universal. Merkantilisme. Gerakan merkantilisme adalah gerakan ekonomi di Eropa yang muncul pada abad 16 sampai 18 Masehi. Merkantilisme adalah salah satu teori ekonomi yang menyatakan bahwa kesejahteraan suatu negara itu ditentukan dengan banyaknya aset atau modal yang dimiliki dan juga besarnya volume perdagangan global suatu negara. Karena itu negara-negara Eropa berlomba untuk menjelajah samudra. Paham merkantilisme bertujuan untuk 1. Memperluas kekuasaan suatu negara. 2. Mempersempit persaingan kekuasaan nasional. 3. Untuk memperkuat ekonomi negara. Reformasi Gereja. Reformasi gereja adalah upaya untuk melakukan perubahan ajaran kekristenan agar sesuai dengan Alkitab. Reformasi gereja di Eropa berlangsung pada pertengahan abad ke-15 Masehi. Beberapa latar belakang reformasi gereja yaitu adanya penyimpangan ajaran Kristen, korupsi yang dilakukan oleh petinggi agama Kristen, adanya keinginan dari negara Eropa untuk membebaskan diri dari kepemimpinan Paus, sikap gereja lama yang cenderung otoriter. Reformasi gereja di Eropa memberikan beberapa dampak, yaitu terbelahnya agama Kristen menjadi beberapa aliran, timbulnya pembaharuan tatanan sosial, ekonomi, politik, dan budaya pada awal abad ke-16 Masehi. Runtuhnya pengaruh kekuasaan Paus di negara-negara besar Eropa, dan munculnya gerakan misionaris untuk menyebarkan agama Kristen ke seluruh penjuru dunia. Aufklärung adalah pencerahan atau penerangan, yaitu emansipasi manusia sendiri untuk berpikir lebih bebas tentang masalah kehidupannya sendiri dan mendapatkan wawasan tentang hakikat dunianya. Istilah Aufklärung berasal dari bahasa Jerman yang berarti pencerahan. Masa Aufklärung mulai muncul pada sekitar abad ke-17 Masehi di Eropa. Terjadinya gerakan Aufklärung ini disebabkan oleh beberapa hal, yaitu perdebatan antara pihak gereja yang menggunakan iman dan negarawan yang mementingkan akal, pemaksaan oleh pihak gereja kepada masyarakat untuk memaksakan doktrin dan melupakan kebudayaan Yunani dan Romawi kuno. Salah satu dampak gerakan Aufklärung ini yaitu kepada penyebaran ilmu pengetahuan yang semakin meluas. Revolusi Industri. Proses revolusi industri pertama kali terjadi pada abad ke-18 di Inggris atau tahun 1760 sampai 1840, di mana terjadi perubahan secara besar-besaran di bidang pertanian, manufaktur, pertambangan, transportasi, dan teknologi, serta memiliki dampak yang mendalam terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan budaya di dunia. Mula dari Eropa menyebar ke seluruh dunia, di mana terjadi peralihan dalam penggunaan tenaga kerja di Inggris dari tenaga kerja hewan dan manusia menjadi mesin yang berbasis manufaktur. Faktor utama dalam revolusi industri yaitu 1. Teknologi, 2. Sosial, 3. Ekonomi, 4. Budaya. Revolusi industri sangat berdampak terhadap kehidupan masyarakat seperti 1. Terjadinya urbanisasi sehingga berkurangnya yang menggarap lahan pertanian dan di daerah industri sangat padat penduduk. 2. Perusahaan kecil gulung tikar karena tidak mampu bersaing. 3. Timbulnya kapitalisme modern. 4. Munculnya golongan buruh. 5. Upah buruh rendah karena penggunaan mesin lebih dominan.